morning, students. I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we sing good morning. Let's sing together. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, students, how are you today? I am fine. Good morning, students, how are you today? I am fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I am fine. Okay, very good. And now, before we start our lessons, it's better we pray together. Let's pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini Miss akan kasih video pembelajaran buat kamu. Ditonton ya video pembelajarannya dari awal hingga akhir video. Semangat ya anak-anak Miss. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Benny dan Udin? Tampak pada gambar di sini Lani dan teman-teman sedang duduk bersantai sambil membaca buku. Menurutmu, apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah memiliki arti yang penting? Tentu saja. Mengapa? Ceritakan jawabanmu kepada teman di sebelahmu. Apakah kalian memiliki jawaban yang sama? Tuliskan kesimpulan kalian. Nih, Ibu jelaskan anak-anak. Tanaman itu penting, maka tulisan tidak penting ini Ibu coret di sini. Menjadi tanaman itu penting untuk lingkungan sekolah karena tanaman membuat lingkungan sekolah menjadi sejuk, asri, dan udara terasa segar. Lanjut ke materi Ayo membaca anak-anak. Halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Benny bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Bacalah bacaan di atas dengan cermat. Lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan. Tuliskan kesimpulanmu. Baik anak-anak, kembali kita cermati teks halaman sekolah Lani. Kita beri tanda lingkaran pada huruf kapital dan juga tanda titik. Pada judul di sini anak-anak, pada judul teks di sini awalnya ini juga menggunakan huruf kapital anak-anak di sini. Ini. Selanjutnya di sini Lani, awal kalimat juga nama orang huruf kapital. Udin huruf kapital di sini. Benny di sini juga huruf kapital B-nya. Selanjutnya akhir kalimat diberi tanda titik. M awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ibu lanjutkan pada kata pohon, P di sini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, akhir kalimat diberi tanda titik. Di sini, S pada kata selain menggunakan huruf kapital dan akhir kalimat juga diberi tanda titik. Selanjutnya, di sini pada kalimat setiap hari Senin dan Kamis, S awal kalimat huruf kapital, hari Senin S huruf kapital, dan Kamis di sini K huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Selanjutnya, di sini M merawat awal kalimat huruf kapital. Di sini Lani, L huruf kapital nama orang anak-anak dan akhir kalimat diberi tanda titik. Baik, selanjutnya kita simpulkan anak-anak. Huruf kapital digunakan pada yang pertama awal kalimat, yang kedua nama diri atau nama orang, dan yang ketiga nama hari. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan merupakan kalimat tanya atau kalimat perintah. Karangan. Ayo menulis anak-anak. Tulislah sebuah karangan singkat yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolahmu. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam karanganmu.
Gunakan huruf tegak bersambung. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi satu contoh cerita yang berjudul Merawat Taman di Depan Kelasku. Taman di depan kelasku tampak indah dan rapi karena warga kelasku rajin merawatnya. Petugas piket kelas menyiram tanaman yang ada di taman setiap hari. Saat kerja bakti, kami memotong ranting-ranting tanaman supaya rapi. Selain itu, kami juga memberi pupuk pada tanaman dan menyiangi rumput liar di sekitarnya. Bunga-bunga di taman depan kelasku tampak indah bermekaran. Daun-daunnya pun tampak menghijau. Banyak kupu-kupu terbang di antara tanaman bunga. Taman yang terawat membuat lingkungan sekolahku lebih asri. Lanjut ke materi Ayo Berkreasi anak-anak. Masih ingatkah kamu tentang desain model plastisin yang kamu buat sebelumnya? Ini sudah Ibu bahas di materi sebelumnya anak-anak, membuat kreasi dari plastisin. Ada bunga, ada kumbang, ada buah juga di sini. Ayo kita siapkan bahan, perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahannya adalah plastisin. Cara membuatnya, langkah A, menyiapkan alat dan bahan. Langkah B, melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Tampak pada gambar di sini plastisin dipijat-pijat anak-anak sehingga membentuk bunga atau buah sesuai keinginan kita. Langkah C, membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu Guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Baik, Ibu bahas di sebelah kanan sini. Diketahui bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram. Kalau 20 ons berarti kita bagi 2, 10 ons, 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram, 10 ons sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Selesaikan soal di bawah ini. Ibu mulai dari soal yang pertama anak-anak. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan Ibu? Berapa kilogram total belanjaan Ibu? Baik anak-anak, sekarang Ibu bahas. Tadi diketahui bahwa berat 10 ons sama dengan 1 kilogram. Berat wortel sama dengan 20 ons dan berat kentang sama dengan 30 ons. Ditanya berat total belanjaan dalam satuan ons dan kilogram. Sekarang jawab. Berat total belanjaan sama dengan berat wortel ditambah berat kentang. Berarti ini sama dengan 20 ons ditambah 30 ons. Sama dengan 50 ons. Karena tadi 10 ons sama dengan 1 kilogram, maka bentuk 50 ons ini kita ubah menjadi 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons. 10 ons di sini sama dengan 1 kilogram ditambah 10 ons ini sama dengan 1 kilogram ditambah 10 ons sama dengan 1 kilogram ditambah lagi 10 ons sama dengan 1 kilogram ditambah lagi 10 ons sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 5 kilogram. Jadi berat total belanjaan Ibu adalah 50 ons sama dengan 5 kilogram. Di sini 50 ons sama dengan 5 kilogram. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terung dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani? Berapa kilogram total hasil panen Lani? Baik, Ibu bahas anak-anak. Diketahui 10 ons sama dengan 1 kilogram. Berat tomat sama dengan 10 ons. Berat terung sama dengan 20 ons. Ditanya berat total hasil panen Lani dalam satuan ons dan kilogram. Ini jawab anak-anak. Berat total hasil panen sama dengan berat tomat ditambah berat terung. Sama dengan 10 ons ditambah 20 ons. Sama dengan 30 ons. Ini
Kalau dalam satuan ons hasilnya adalah 30 ons. Selanjutnya 30 ons ini kita jadikan kilogram, kita ubah ke 10 ons ditambah 10 ons ditambah 10 ons. Sama dengan 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Sama dengan 3 kilogram. Jadi berat total hasil panen Lani adalah 30 ons sama dengan 3 kilogram. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Lani, Udin, dan Beni bergotong royong membantu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kg wortel, Beni mengangkat 2 kg kentang, dan Udin mengangkat 2 kg pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Baik, Ibu bahas anak-anak. Diketahui 1 kg sama dengan 10 ons. Berat wortel sama dengan 1 kg, berat kentang sama dengan 2 kg, berat pepaya sama dengan 2 kg. Ditanya, berat total belanjaan Ibu Lani dalam satuan kilogram dan ons. Jawab, berat total belanjaan sama dengan berat wortel ditambah berat kentang ditambah berat pepaya. Sama dengan 1 kg ditambah 2 kg ditambah 2 kg. Sama dengan 5 kg. Jadi kalau dalam satuan kilogram itu hasilnya 5 kg. Selanjutnya kita ubah ke ons. 5 kg kalau kita jadikan ke satuan ons anak-anak, 5 dikali 10 ons. Atau kalau bisa langsung 1 kg 10 ons, 5 kg 50 ons. Kita tinggal menambah 01. 5 kali 10 sama dengan 50. Satuannya ons. Jadi, berat total belanjaan Ibu Lani adalah 5 kg sama dengan 50 ons. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Kerjakan soal ini dengan cara berdiskusi bersama teman di sebelahmu. Bacalah cerita berikut. Edo memetik mangga. Mangga yang dipetik Edo seberat 5 kg. Setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Tentu dapat. Ikuti langkah berikut. Baik, Ibu jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya anak-anak. Ini langkah pertama, diketahui mangga yang dipetik Edo 5 kg. Setiap kantong berisi 5 ons. Lanjut ke langkah kedua. Ditanya, berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Langkah ketiga, ini adalah jawaban. Perlu anak-anak ketahui, 1 kg sama dengan 10 ons. Jumlah kantong plastik ini sama dengan berat seluruh mangga dibagi dengan berat tiap kantong. Ini tadi beratnya adalah 5 kg dibagi dengan 5 ons. Kalau kita cermati, di sini satuannya kilogram, di sini satuannya ons. Ini tidak bisa langsung dibagi, harus disetarakan terlebih dahulu satuannya. 1 kg 10 ons. 5 kg berarti 50 ons. 50 ons dibagi dengan 5 ons. Ons dengan ons ini bisa kita coret-coret, bisa kita sederhanakan, tinggal 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi banyak kantong plastik mangga yang dipetik Edo ada 10 kantong plastik. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Buatlah 5 soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat ons dan kilogram. Tukarkan jawaban dari pertanyaan yang kamu buat untuk membuktikan bahwa pertanyaanmu tepat dan akurat. Baik, di sini Ibu memberi 5 contoh soal cerita anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat soal cerita sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Ini untuk latihan saja. Untuk soal cerita yang pertama, Ibu Siti membeli 1 kg telur dan 5 ons tepung terigu. Berapa ons total berat belanjaan Ibu Siti? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya anak-anak. Diketahui berat telur adalah 1 kg dan berat tepung terigu adalah 5 ons. Ditanya berapa ons total berat belanjaan Ibu Siti? Ini jawabannya. 1 kg sama dengan 10 ons. Total berat belanjaan sama dengan berat telur ditambah dengan berat tepung terigu.
Berat telur 1 kg ditambah berat tepung terigu adalah 5 ons. Tadi diketahui 1 kg sama dengan 10 ons. Harus kita ubah anak-anak. Di sini kilogram, di sini ons. Tidak bisa langsung kita jumlahkan ke ons. Harus diubah ke ons dulu. 1 kg kita jadikan 10 ons. Ditambah 5 ons. Sama dengan 15 ons. Jadi berat total belanjaan Ibu Siti adalah 15 ons. Lanjut ke soal cerita yang kedua. Benny mempunyai sekeranjang jambu biji yang beratnya 3 kg. Benny memberikan kepada Edo 10 ons. Berapa kilogram berat jambu biji Benny sekarang? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya anak-anak. Diketahui di sini berat jambu biji Benny 3 kg. Berat jambu biji yang diberikan kepada Edo 10 ons. Ditanya, berapa kilogram berat jambu biji Benny sekarang? Karena tadi diberikan kepada Edo, maka jambu biji Benny ini berkurang anak-anak. Ini jawabannya. 10 ons sama dengan 1 kg. Berat jambu biji sekarang sama dengan berat jambu biji awal dikurang dengan berat jambu yang diberikan kepada Edo. Sama dengan 3 kg dikurang dengan 10 ons. Sama dengan 3 kg dikurang, ini 10 ons sama dengan 1 kg. Harus sama satuannya di sini anak-anak. 3 kg dikurang 1 kg sama dengan 2 kg. Jadi berat jambu biji Benny sekarang adalah 2 kg. Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, anak-anak Miss kerjakan sebagai tugas kamu hari ini. Anak-anak kerjakan di buku tugas atau PR matematik kamu. Jangan lupa ya nak, tugas kamu ada 2 soal untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Selamat mengerjakan ya anak-anak Miss. Nah anak-anak, sudah kamu tonton kan video pembelajaran kita hari ini? Tetap belajar di rumah ya nak. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker jika keluar rumah. Okay students, to close our study for today, let's sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let us pray. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar. Ingat untuk mengerjakan tugas yang Miss berikan. Oke anak-anak, semangat ya. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kamu berada supaya kita tetap sehat. Goodbye students, see you.